beliau menjaga keimanannya meskipun harus kehilangan hartanya. Kehilangan nyawanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kenapa kok beliau-beliau ini sampai segitunya memegang Islam? Karena apa? Karena keimanan mereka tidak sekedar sampai lisan, tapi sudah sampai menancap di hati mereka. Di hati mereka, di hati beliau-beliau itu dunia ini hanya persinggahan sementara, di mana ini pun tidak akan sirna. Yang hidup mulia pun akan mati, yang punya harta pun akan mati, yang punya kedudukan pun akan mati, sehingga apapun kondisinya pun kita akan mati. Maka sebaik-baik kematian adalah kematian dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan akhiran yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, nah kita akan bahas masalah akidah. Ini kita sharing-sharing terkait pengalaman saya di Mualaf Center Yogyakarta, di mana banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan masuk Islam ini akibat beliau gunakan akalnya untuk berpikir, siapa sih Tuhan yang pantas disembah? Kitab suci mana sih yang pantas dijadikan petunjuk? Teman-teman rahmati Allah, dari olah pikiran beliau-beliau ini akhirnya bermuara pada Islam. Karena kita yakini bahwa Islam adalah agama yang merupakan agama-agama terdahulu, yang para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah agama yang dimana mengajak manusia itu untuk menyembah satu-satunya pencipta yang pantas disembah. Dan pencipta ini tidak wadahulah syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, yang maha tunggal, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan konsep itu sebenarnya bisa diterima oleh otak teman-teman. Buat kita yang seorang muslim, bahwa kita mengimani bahwa Allah, Rabb kita, Tuhan kita, yang Maha Esa. Dan Islam mengajarkan Tuhan atau Sang Pencipta alam semesta ini adalah pencipta yang tunggal. Tidak ada tidak ada dua, tidak ada tiga. Monoteisme. Bisa bayangkan jika Sang Pencipta ini ada lebih dari satu. Apa yang terjadi? Pasti ribut. Sudah pasti ribut. Yang satu hancur, yang satu misalnya mau oke lah sesuai tugasnya saja. Yang satu hancurin, yang satu memelihara, ya yang satu yang nyiptain. Ya nanti kira-kira yang disembah siapa? Yang disembah pasti yang nyiptain atau yang memelihara, yang hancurin. Masa doanya, ya Tuhanku yang maha menghancurkan, hancurkanlah. Itu tidak mungkin. Atau ya Tuhanku yang maha menghancurkan, peliharalah kami ya. Tugasku yang menghancurkan ya masa kau melihara itu. Pokoknya nggak masuk akal lah, itulah teman-teman. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah dan Islam jauh uh, masuk akal ya, bahasa kalau kita bahasa umumnya ya jauh masuk akal. Karena kita menuhankan Tuhan yang tunggal. Tidak ada bahasanya kulullah wahad. Katakanlah ya, dia Allah yang Maha Esa. Dan Islam punya konsep yaitu bahwa Tuhan, kita bahasanya bahasa Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak diperanakkan dan tidak beranak. Dan bisa dibayangkan kalau Sang Pencipta ini punya anak yang kemudian kekuasaan ini harus turun-temurun. Ya kalau anaknya satu. Kalau anaknya satu, anaknya apa ya? Kecil terus, kunting terus. Masa anak Tuhan kunting gitu kan? Ya gak? Atau kemudian kalau anaknya bisa besar terus anaknya minta kekuasaan gitu. Terus masa bapaknya harus bagi kekuasaan gitu kan? Nggak masuk akal. Ya nggak? Iya, nggak masuk akal. Dan Islam mengajarkan lam yalid walam yulad. Dan teman-teman kalau ya Allah,
Allahus Somad, hanyalah tempat Allah bergantung segala sesuatunya. Maka seorang muslim itu hanya berdoa kepada Allah langsung, nggak melakukan perantara menggunakan patung, jadikan perantara untuk memohon kepada Tuhan. Tidak, tapi kita konsep Islam mengajarkan bagaimana kita ini menyembah hanya kepada Allah, dan jika memohon pertolongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kita nyembah hanya kepada Allah, untuk pertolongan kepada Allah. Tidak menggunakan wasilah-wasilah yang lainnya seperti patung atau pohon dan yang lainnya. Hanya kepada Allah. Karena apa? Semua patung buatan manusia. Gunung bisa hancur, pohon bisa mati. Karena itu semua hanyalah makhluk. Sedangkan yang wajib disembah hanyalah Sang Khalik. Teman-temanku yang dihormati Allah, maka ini konsep akidah yang harus dipegang sampai mati. Dan itu semua ada di Islam. Bagaimana Islam mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan, mengesahkan Tuhan bahasanya, memposisikan mengimani bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Tuhan itu segala sesuatu bergantung. Bukan Tuhannya yang bergantung kepada kita, tapi kita bergantung kepada Tuhan. Oh, teman-teman di sini pernah lihat anime itu kan ya, kami atau dewa-dewa itu kan malah seakan-akan dewanya itu yang butuh pengikut kayak gitu. Ketika gak ada pengikutnya tuh dewanya mati atau tidak ada ini, konsep lucu kayak gitu. Sedangkan Islam enggak. Mau kita mau sedekah, mau kita beriman, mau kita kafir, enggak akan merubah kekuasaan Allah. Kita beriman semuanya tidak menambah kemuliaan Allah. Ketika kafir semua tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Hanya Allah lah Tuhan yang tunggal. Ya, konsep kita seperti itu. Dan itu maka perlu ya buat orang-orang yang berpikir untuk mikir, oh ya ternyata memang Islam ini adalah agama yang rasional gitu, yang dapat diterima dengan otak, diterima dengan akal. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, tadi kita membahas masalah tentang ketuhanan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah Al-Quran sebagai kitab suci. Pertanyaannya adalah, benarkah, pantaskah Al-Quran ini menjadi kitab suci? Jadi pertanyaan besar ya kan? Tapi insya Allah bagi kita yang sudah muslim pasti meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang suci. Dzalikal kitabula raiba fi, yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Itu kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, tetapi kalau orang yang belum Islam pasti otomatis berpikir, apakah memang benar Al-Quran ini petunjuk manusia? Nah, sebenarnya terkait masalah Al-Quran adalah kitab suci pedoman manusia, ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah katakan bahwa Al-Quran itu hudalinnas wa bayyinatin minal huda, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan keterangan-terangan petunjuk dan pembeda. Nah, teman-temanku yang dihormati Allah, sebenarnya masalah terkait Al-Quran sebagai kitab suci ini sudah dijelaskan banyak oleh para guru-guru kita di bidang kristolog kayak gitu. Di bidang kristolog, beliau menjawab pertanyaan tentang bagaimana Islam ini, Al-Quran ini pantas untuk dijadikan kitab suci seperti itu. Bahkan satu-satunya kitab suci. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang masalah sharing terkait pengalaman saya pribadi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah dulu waktu saya masa kuliah ada qadarullah, setiap pagi Allah takdirkan saya bisa untuk membaca Al-Quran, sehingga pagi itu saya membaca Quran sampai di ayat 233 di surat Al-Baqarah waktu itu. Kemudian paginya itu ada kuliah. Mata kuliahnya mikrobiologi umum. Nah, di situ ada Profesor Bu Endang ya itu.
beliau ini menyampaikan kepada kami selaku mahasiswa itu tentang namanya bakteri probiotik. Di mana ternyata teman-temanku yang dirahmati Allah, seorang bayi yang pertama kali lahir ke dunia, itu isi perutnya itu penuh dengan bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri yang tidak baik kalau bahasanya. Kalau bahasanya bakteri jahat. Dan tetapi ini beliau memaparkan bahwa ada peneliti Jepang, profesor dari Jepang ini meneliti bahwa isi meneliti bakteri di perut bayi. Nah, ternyata di hari kedua itu muncul satu koloni bakteri baru. Yang tadi awalnya patogen, tapi di hari kedua muncul bakteri baru. Dan semakin lama jumlah bakteri ini semakin banyak. Dari semakin banyaknya bakteri ini ternyata menyebabkan bakteri patogen ini semakin lama semakin menurun. Kalah dominasi dengan bakteri yang baru ini. Ternyata bakteri yang baru ini adalah bakteri probiotik, teman-teman. Bakteri yang bermanfaat bagi pencernaan, terutama di bayi itu. Kemudian beliau menyampaikan profesor ini kemudian meneliti dari mana datangnya bakteri ini kayak gitu, koloni bakteri ini. Ternyata bakteri ini itu muncul dari apa? ASI, teman-teman. Dari ASI. Yang disebut bahwa bakteri itu namanya Bifidobacterium. Nanti teman-teman bisa searching. Bifidobacterium. Ternyata Bifidobacterium ini adalah merupakan salah satu bakteri probiotik yang bermanfaat untuk pencernaan, terutama bayi. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, maka kalau kita flashback dan itu ternyata Masya Allah ini dan menjelaskan memang petunjuk manusia, namanya hudalinas ya, petunjuk manusia ya, bagi manusia entah mukmin entah kafir kayak gitu. Ternyata apa? Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 233 itu menerangkan perintah Allah kepada para ibu-ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun jika ingin susuannya secara sempurna. Ternyata teman-temanku yang dirahmati Allah, hikmah dari perintah Allah untuk menyusui anaknya selama 2 tahun itu ternyata ada hikmahnya. Bahwa apa ternyata memang ASI itu bermanfaat bagi bayi karena mengandung namanya Bifidobacterium. Waktu itu serentak membuat saya pribadi, Masya Allah, ini penjelasan secara ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Tentang kebenaran Al-Quran dan menekankan bahwa benar-benar Al-Quran ini hudalinas. Karena untuk menyusui ini itu tidak untuk tidak untuk orang-orang yang beriman saja, entah orang beriman, manusia secara umum itu menyusui. Tetapi kemudian Al-Quran menekankan menyusuinya ini dengan waktunya. Agar apa? Menunjukkan bahwa menyusui ini adalah perkara penting, teman-teman. Dan ternyata ada hikmahnya secara ilmu pengetahuan. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk. Dan banyak lagi kebenaran-kebenaran Al-Quran di surat Ar-Rahman yang Allah Allah pertemukan dua lautan, bainahuma barzahul la yabghiyan, yang di antaranya tidak ada yang ada barzah ya, ada barzah yang tidak saling lewat di antaranya, dan itu ternyata ada ya. Di video di Instagram bisa teman-teman lihat, di situ ada dua lautan, yang satu berwarna biru, yang satu warna coklat. Dan itu terbukti nyata dan ternyata Al-Quran benar, teman-temanku yang dirahmati Allah. Dan masih banyak lagi. Kalau Dr. Zakir Naik, beliau sudah menjelaskan banyak tentang kebenaran Al-Quran dengan sains. Nah, teman-teman rahmati Allah, itu yang menyebabkan akhirnya menjadi hidayah bagi orang-orang selama dia mau berpikir. Tadi yang saya pernah sampaikan, inna fil khalqi samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayati lil ulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian alam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kayak itu, teman-teman. Maka kalau kami di Mualaf Center Yogyakarta ketika bertemu dengan para mualaf ini, malah
Banyak yang sudah tertarik Islam ini gara-gara seperti itu. Mereka gunakan akal mereka untuk mencari suatu kebenaran. Nah, maka jangan sampai kita yang sudah beriman ini kok malah mengingkari keimanan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Dengan alasan wah ra kepenak, dengan alasan wah piye meneh ya aku ki santai apa-apa ya dengan kondisi ekonomiku kayak ngene iki. Tapi aku ana pihak kono agama lain membantu saya ya masa aku ra pindah ra kepenak wis ditulung masa aku ra pindah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai masalah harta kita menjadi orang-orang yang menggadaikan keimanan kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jangan sampai. Percayalah dengan kondisi apapun yang kita miliki saat ini adalah ujian dari Allah dan Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini perlu dicatat teman-teman. Sehingga apa? Dengan kondisi pandemik seperti ini bukan jangan sampai akidah kita ini tergadaikan. Mong dulu saja belum ada pandemik ini banyak saudara-saudara yang kita murtad gara-gara dikasih harta dan yang lainnya. Dunia lah intinya. Apapun bentuknya, entah pakaian bekas, entah sarimi dan yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik, gara-gara dunia yang sejatinya adalah mataul hurur. Perhiasan yang melalaikan. Yang itu semuanya bersifat sementara. Teman-temanku yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk saat ini? Maka teman-temanku yang dirahmati Allah, ini kesempatan kita untuk saling berta'awun. Gunakan kesempatan kita untuk saling tolong-menolong. Agar apa? Saudara-saudara kita yang mungkin akidahnya ini belum tertancap tajam di dalam hati, ini bisa terselamatkan dengan cara apa? Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling tolong-menolong. Sisihkan harta kita yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Terutama yang terdampak COVID seperti ini. Terdampak ekonomi akibat COVID ini. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, maka yuk, apalagi teman-teman yang di Muhammadiyah ini yang punya MCCC, jangan lupa buat teman-teman semuanya, bersedekah di lazismu, kemudian insya Allah itu akan disalurkan, ditasyarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya yakin Muhammadiyah ini memberikan manfaatnya kepada siapa saja, entah orang yang beriman atau belum beriman. Insya Allah Lazismo adalah lembaga yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat infak Anda. Masya Allah. Oh, tadi ini ya promosi Lazismo nggak apa-apa karena ya saya ini adalah kader, ya kader harus mempromosikan amal usaha persyarikatan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan teman-teman ya. Nah teman-temanku yang dihormati Allah, yuk, apalagi teman-teman yang di sini yang ada di Piungan ini ya. Yuk kita berfastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan saya yakin, dan saya juga sudah dapat kabarnya ya, bahwa teman-teman dari Piungan ini sudah luar biasa untuk menjalankan program MCCC-nya ini. Dan ini semoga itu menjadi penyemangat buat cabang-cabang yang lain, ranting-ranting yang lain untuk mengaktifkan MCCC-nya. Agar apa? Agar kaum muslimin yang terkena dampak secara ekonomi akibat pandemi ini bisa minimal bisa teringankan dan kemudian itu menjadi ladang dakwah kita sehingga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini akidahnya belum tertancap dalam hati atau seorang muslim yang awam ini tetap terjaga. Itu merupakan meskipun awam itu saudara kita. Wajib kita jaga akidahnya sampai akhir hayat. Kita berusaha sekuat tenaga dan semoga usaha kita itu merupakan amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawakan kita diridhai oleh Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira yaitu ampunan Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah,
Mungkin nanti kalau ada seri tanya jawab, kita lanjut di sesi tanya jawab saja ya. Jangan lupa nanti bisa bertanya lewat nomor ini atau di DM di Instagram saya @bangjolam seperti itu untuk sharing-sharing saja. Karena di sini bisa jadi teman-teman punya pengalaman dan itu bisa menambah sakofah pengetahuan saya terkait bagaimana eh, kita ini dalam menjaga akidah atau meningkatkan keimanan kita. Karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan juga dengan kesabaran. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini baru kedua kalinya nih buat apa namanya WhatsApp, apa namanya voice note ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya karena ini masih baru sekali kayak itu, dan semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah jaga teman-teman dari wabah Covid ini. Amin Allahumma amin. Dari saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.